Fakta baru terungkap, Putri Chandrawati ternyata lucu tim Joshua. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, Let's Go mau balik bahas tentang kasus Brigadir J. Kalian yang sudah nunggu ya? Let's Go 3 hari kemana? Apa hilang di samperin dagang bakso? ya, jadi nah ini nih kalian harus denger nih, tonton sampai habis karena ini nih seru banget. Nah, pertama Let's Go tuh mau bahas tentang ini nih. Tentang ternyata Putri Chandrawati ini udah ngerencanain buat menghabisi Joshua, bahkan dilucuti. Joshua itu pesan terakhirnya tuh bahkan minta tolong sama Ibu Putri Chandrawati, nggak digubris loh. Lalu Baradae, nah ini dia justice kolaborator kita yang bakal fight banget melawan semua antek-antek Avengers dari Ferdy Sambo ini dan berharap dia tuh bisa bebas gitu. Lalu yang terakhir ada si ikan buntal, hero andalan kita. Nah, ternyata ini nih super plus gitu. Wah, dan juga Let's Go bakal bacain beberapa komen dari sobat-sobat Let's Go ya. Nah, tanpa basa-basi lagi, Let's Go kita bahas. Nah, sebelum lanjut nih, Let's Go bakal ngasih tahu buat kalian semua. Wah, enggak. Kalian kira ada komersial ya? Nggak ada brand yang mau kontak Let's Go. Ini harusnya di sini nih, tempat-tempat brand buat kontak. Tapi Let's Go mau bacain pendapat-pendapat sobat Let's Go tentang kasus ini. Nah, biasanya kan Let's Go baca-bacain ya gitu. Let's Go baca-baca gitu. Nah, ternyata ada yang menarik nih menurut Let's Go. Ada komennya bahwa setahu saya pengalaman pribadi sebagai istri abdi negara yang sudah pensiun. Nah, ada seorang wanita, ibu ini ternyata istrinya dari abdi negara, ke polisi ya. Karena kita kan bahasnya polisi ya. Nggak mungkin ibu ini istri dari ASN yang tukang fotokopi kan, dicapil, catatan sipil. Jadi dia tuh bilang bahwa nggak ada bawahan yang berani merayu istri jenderal. Nah, dan sangat jarang, ada pun sekalinya ngobrol sama istri jenderal hanya sebatas, siap bu, laksanakan. Nah, izin bu, undur diri. Nggak ada selain itu, berarti si Putri yang duluan merayu dan karena Joshua nggak mau lalu difitnah bisa jadi. Nah, ini nih, bener nih. Kayaknya setahu pengalaman beliau, ya itu nggak terlalu dekat sih. Jadi si ajudan-ajudan sama si istri-istri bagi para jenderal gitu. Tapi kalau sampai setrika, sampai cecetan, dikasih parfum, dikasih uang 10 juta, nah kalau nggak ada apa-apa, pasti curiga kan? Oh iya bener ini gitu, dari pensiun. Atau mungkin emang Bu PC ini humble aja orangnya, ya nggak tahu juga ya. Setiap jenderal kan memperlakukan bawahannya beda-beda. Setiap istri jenderal memperlakukan bawahannya beda-beda. Ada juga nih yang menarik nih. Kalau menurut saya itu agak janggal PC di Wiwi sama Joshua lalu dihabisi. Kalau si Kuat Ma'ruf menyetubuhi PC karena barangnya gede. Loh, terus ketahuan Joshua. Lo kok tahu nih ya? Ini nih karena badannya gede, kamu kira itunya gede juga? Barangnya itu, barang apanya? Pisaunya gitu, atau HP-nya gede gitu kan. Kuat Ma'ruf gede ya, jadi HP-nya harus gede juga. Diduganya kan PC, Joshua tuh tahu bahwa PC sama KM-nya ada main gitu. Jadinya PC melaporkan duluan ke FS. Itu lebih masuk akal karena mereka berdua yang membuat Joshua terbunuh. Kalau ini Let's Go juga udah pernah bahas di video Let's Go sebelumnya bahwa jangan-jangan sebenarnya Joshua itu malah dijebak gitu. Jadi siapa yang lapor duluan, dia yang dapat kepercayaan dari sang jenderal gitu. Kebetulan karena takut PC lapor duluan gitu. Jadi kalian nanti kalau ada yang mau komen-komen tentang pendapat kalian, komennya di bawah. Nanti Let's Go baca-bacain ya. Karena pemikiran kalian sama juga kayak pemikiran Let's Go. Nah, oke, lanjut. Berita yang pertama Let's Go mau bahas tentang Putri Chandrawati yang ternyata memang sengaja melucuti senjata Brigadir J sehingga Brigadir J ini nggak bisa ngelawan waktu ditembak. Nah, menurut pernyataan Ferdy Sambo yang kemarin ini, dia udah lagi dipayungin hujan-hujan sama Brimob. Nah, dia bilangnya bahwa istri saya itu si Putri Chandrawati ini gitu, Putri Halu ini, dia tuh nggak ada tahu menau tentang tindakan pembunuhan berencana ini. Bohong kamu! Kalau nggak tahu kenapa dia ada di lokasi kejadian. Tapi semua itu terbantahkan. Karena apa? Karena katanya ada bukti baru, yaitu chat terakhir dari Brigadir J ke Putri Chandrawati. Nah, chat apa itu? Nah, jadi ternyata kejadian di Magelang, Let's Go juga udah pernah bahas ini kasusnya. Di Magelang itu sewaktu Joshua naik ke lantai 2 dan dilihat oleh Kuat Ma'ruf, nah dan diancam oleh Kuat Ma'ruf karena kamu kalau naik ke atas saya habisi kamu. Nah,
Kuat Ma'ruf tuh ngancamnya kayak gitu. Karena hal ini diketahui sama Bribka RR itu menyembunyikan senjata-senjata dari Brigadir J. Karena takutnya apa? Takutnya Brigadir J emosi, dia punya senjata, dia nggak terima diancam, diambil senjatanya, ditembaklah si gentong air ini. Nah, takutnya terjadi hal seperti itu. Aktivis perempuan Irma Huta Barat pun mengatakan demikian, bahwa ternyata beberapa jam sebelum Brigadir J meninggal dunia, bahwa Brigadir J ini sempat chatan sama Putri Chandrawati. Nah, Brigadir J ini kan punya beberapa senjata ya, untuk sebagai pengaman, sebagai polisi gitu, sebagai ajudan, dia tuh punya senjata. Ada satu laras panjang dan satu pistol. Nah, ini menurut keterangan dari Irma ya, PC ini yang minta senjata-senjatanya Brigadir J itu diserahin ke Bribka RR. Tapi kalau dari artikel yang terdahulu, Let's Go bilangnya bahwa Bribka RR yang sengaja nyembunyiin senjata dari Brigadir J. Nah, ini nggak tahu ya, apa mungkin Irma punya bukti baru lagi gitu. Yosua, kamu kayaknya senjata-senjatamu, kamu serahin aja sama saya. Iya bu, senjata pistol ini, bukan pistol yang di dalam celana. Ada laras panjang, wah, saya tahu punya kamu yang panjang kan, karena yang gede Kuat Ma'ruf. Nah, jadi kamu kan punya 2 pistol nih, ada laras panjang sama pistol. Tolong kamu serahin aja ke Bribka RR. Bribka RR, kamu tolong ambil senjata-senjatanya dia. Senjata yang tumpul biar saya yang ngamanin. Nah, jadi senjata-senjatanya itu emang dikasih ke Bribka RR menurut Irma ini gitu. Nah, beberapa jam sebelum terjadinya eksekusi, Irma ini dalam omongannya ya di artikel ini, dia tuh menduga bahwa kelima tersangka ini sudah merencanakan, nah ini ya, sudah merencanakan motif pemerkosaan, lalu merencanakan untuk menghabisi Yosua. Nah, ini berarti tandanya tindakan pembunuhan berencana kan? Nah, setelah hal tersebut terjadi, Yosua beberapa jamnya itu sempat mengechat Ibu Putri Chandrawati. Dalam chatannya, Yosuanya bilang ini, "Ibu, boleh nggak dikembaliin senjata saya?" Bu Putrinya bilang, "Sun dulu dong." Kayak anak-anak ya, kayak ngomong sama anak kecil gitu. Tapi senjata ini tuh nggak dikembalikan sama Putri Chandrawati. Nah, menurut Irma, dari sini kayaknya sudah mulai ada rencana buat menghabisi Yosua. Yosua juga berpikir ya, kenapa ya? Kenapa istri jenderal ini ada kemampuan untuk bisa nyuruh ajudannya untuk melucuti senjatanya ya? Alasannya apa gitu? Alasan yang digunakan bahwa ketakutan dari beberapa tersangka ini itu Yosua membalas dendam karena udah diancam Kuat Ma'ruf. Oh, sebegitu berharganya Kuat Ma'ruf ternyata ya. Kamu lebih memilih kehilangan Yosua yang tampan dan ganteng ini daripada si Kuat Ma'ruf yang gagah dan berani ya. Berarti apa? Berarti kamu lebih pilih Kuat Ma'ruf ya? Karena ada apa hubungan kamu dengan sama Kuat Ma'ruf? Kamu lebih memilih dia, nah? Karena Yosua tidak mau memilih kamu, jadi kamu memilih yang ada aja. Loh. Hubungan Kuat Ma'ruf sama PC ini nyambung ke artikel ini nih. Nah, di artikel ini bilang supir plus. Nah, gajinya itu 7-10 juta. Nah, pantes. Gaji besar. Anunya juga besar. Tenaganya besar. Bisa nyupirin ibu kemana-mana aja. Dan juga bisa melindungi ibu loh. Ini kemarin Kuat Ma'ruf itu sampai ngancam Brigadir Yosua karena dikiranya Yosua mau memperkaos ibu. Itu berarti nyalinya besar juga ini Kuat Ma'ruf. Itu mungkin yang disenengin banget sama Ibu PC ya. Jadi saya kasih uang 10 juta. Kurang apa enggak? Kalau enggak, minta aja. Asal kamu jagain saya. Dan servis saya. Servis nyupirin kemana-mana. Nah, kemudian Eliezer di sini kuasa hukumnya akan mengupayakan dan membawa saksi-saksi dari Manado. Kurang lebih hasilnya ada 10 atau mungkin kurang gitu. Jadi dia ini udah punya formula-formula untuk menghadapi Sambo di persidangan. Dan Eliezer, pengacaranya, kuasa hukumnya itu akan memaksimalkan supaya Eliezer ini bisa bebas. Karena apa? Karena mereka menggunakan pasal 51 ayat 1 KUHP. Nah, pasalnya tuh berbunyinya kayak gini. Ini biar nggak salah ya. Jadi pasalnya tuh bilang kayak gini. Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana. Nah, yang kita tahu bahwa suruhan tembak dari FS ke Baradae itu adalah tindakan dari atasan. Nah, FS yang bilang bahwa, "Woi, tembak woi." Nah, di situ otaknya Baradae itu menyimpulkan bahwa Yosua ini adalah orang jahat. Yosua ini adalah memperkaos istri sang jenderal saat hal tersebut. Kalau Let's Go adalah
Baradae, kemungkinan Let's Go akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena Let's Go tidak menyelidiki kisah-kisah sebelumnya. Jadi menurut atasan Let's Go, pasti Let's Go tanya ya, ini kenapa Let's Go harus nembak nih? Kenapa saya harus nembak nih? Dia itu yang memperkaos ibu, bener nggak BKRR? Kuat Ma'ruf, bener gitu. Nah, apalagi udah ada yang bilang bener. Oh ternyata bener. Pasti tembak, kasusnya bergulir, ternyata baru tahu, sialan nih para tersangka nih, anggota Avenger semuanya bohongin aku nih. Nah baru, tapi pada saat itu Let's Go kayaknya sih bukan memaklumi ya, mengerti kenapa alasan Baradae ini menembak. Satu, karena diperintah atasan. Kedua, karena ngerasa dipikirnya bahwa Yosua ini melakukan tindakan yang sangat-sangat kejam gitu. Mungkin tembakan pertama itu untuk melumpuhkan Yosua supaya tidak kabur, karena Eliezer pertama kali menembak itu Yosua nggak meninggal gitu, cuman membuatnya lumpuh aja, tapi sisanya dilanjutkan sama si Ferdi Sambo. Nah itu yang bikin Eliezer tuh ngerasa jadi tumbal proyek gitu. Lalu ada ayat 2 yang mengatakan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaan. Nah, ini yang Let's Go bilang tadi. Hebat juga Let's Go ya. Belum baca ayatnya udah tahu nih. Baradae itu mengira, nah karena omongan atasan kan, mengira bahwa si Yosua ini memang penjahat. Nah sekarang makanya dia mau justice kolaborator. Dengan ayat-ayat ini, dengan pasal-pasal ini, diharapkan bahwa pengadilan itu bisa mempertimbangkan tindakan yang dilakukan Baradae saat menembak Yosua gitu. Jadi di awal pun Baradae itu bilang saya yang nembak, tapi bukan berarti dia bilang saya yang bunuh ya. Dia bilangnya, saya ingat Let's Go ya, dia bilangnya saya yang nembak Yosua, tapi saya bukan yang bunuh gitu. Yang bunuh ya FS gitu. Nah, jadi menurut kalian gimana nih? Apakah kalian akan setuju kalau Baradae ini bebas gitu? Nah, kalau Let's Go itu 50-50 ya. Mungkin dihukum sedikit, setahun, atau mungkin dihukum kegiatan sosial gitu, atau harus menyantuni keluarga Brigadir J gitu, atau apalah gitu. Tapi tindakannya yang menembak Brigadir J itu Let's Go ngerasa itu salah, walaupun dia dalam pengaruh ketidaktahuan atau pengaruh-pengaruh dari atasannya. Tapi yang jelas pernyataan dari Baradae ini Let's Go harapkan bisa menjadi keputusan pengadilan untuk memberatkan hukuman bagi para tersangka ini. Nah, dari tersangka ini nih, ada siapa aja sih? Satu, BKRR yang spesialisnya nggak tahu apa-apa. Nah, 2, ada fashion designer. Ini PC, pakai barang-barang branded kemana-mana. Masih aja pengen tampil cantik. Maskernya nggak mau dibuka. Belum perawatan, Bu, ya? Lalu ada sutradara kita, Ferdi Sambo. Nah, skenario dan sutradara. Penulis skrip dan sutradara. Ini nih, talentanya nih. Lalu ada Kuat Ma'ruf. Siapa lagi? Kalau bukan aktor utama kita. Jadi menurut kalian gimana nih tentang tanggapan video kali ini? Tentang Yosua yang dilucuti senjatanya, berarti ini sudah manipulatif banget memang Ibu Putri Chandrawati ini ya. Kalau sampai beneran Yosua udah minta chat senjatanya dibalikin, kalaupun Yosua punya senjatanya itu, pasti dia bisa melawan balik. Nah, ini yang hal yang bisa terjadi ya. Tapi PC sudah merencanakan bahwa kita harus lucuti senjatanya. Kalian lucuti senjatanya, saya lucuti celananya. Nggak. Jadi komen aja tanggapan kalian di komen ini, karena Let's Go mau baca gimana sih tanggapan kalian dan juga pikiran kalian, sama nggak dengan hal yang Let's Go utarakan atau pikirkan gitu tentang kasus ini. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya.